Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamam Badrudin dari SD Alam Balikpapan. Berbicara tentang pendidikan, tentunya berbicara bagaimana proses mendampingi tumbuh kembang anak didik. Tentunya tidak hanya dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan, namun lebih dari itu, yaitu memberikan pengalaman yang bermakna, pengalaman yang bermanfaat, dan pengalaman yang penuh hikmah. Di dalam proses pendidikannya dengan tujuan itu, maka tentunya banyak cara untuk menjalankannya, sehingga tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Dunia pendidikan pada zaman sekarang pun berkembang dengan pesat. Informasi, ilmu pengetahuan dapat didapat dari berbagai cara, dari berbagai sumber. Begitu juga cara bagaimana pendampingan kepada anak didik kita. Kita sebagai tenaga pendidik harus mempersiapkan anak didik kita untuk siap dengan itu. Kita bekali dengan keilmuan, pengetahuan yang memadai, sehingga ketika anak didik kita berada di lingkungan masyarakat, berada di tengah-tengah masyarakat, siap dan dapat menempatkan diri sesuai dengan tempatnya. Sekolah Alam hadir dalam rangka mendampingi proses tumbuh kembang anak didik di sekolah alam, yang tujuan pendidikan sekolah alam adalah mencetak generasi yang mandiri, berkarakter Islami, dan cinta lingkungan. Salah satunya adalah bagaimana proses menumbuhkan kemandirian anak didik. Dalam rangka menggapai tujuan tentang kemandirian anak didik, sekolah alam di jenjang SD mengadakan satu kegiatan, yaitu Live In. Live In merupakan kegiatan akhir yang dilakukan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan selama 6 hari, yang anak didik diajak untuk tinggal di suatu tempat yang sudah ditentukan, yang kemudian mereka akan bertempat tinggal bersama bapak ibu asuh, yang kemudian mengikuti seluruh kegiatan bapak ibu asuh mereka. Untuk melatih kemandirian dan berani, seperti bisa melipat baju dan menyuci baju. Menjadi orang yang lebih mandiri, dan saya bisa mendapatkan pengalaman yang saya tidak bisa lupakan. Waktu itu saya menanam jagung, lalu bermain dengan anak orang tua asuh, mengetahui bagaimana beras dibuat. Ya, kita menuju ke penggilingan padi, dan kita melihat bagaimana sebelum kita memakan sebuah nasi, kita melihat proses bagaimana dari sebuah padi menjadi sebuah beras. Tantangannya kita harus lebih bisa mandiri, misalnya untuk memasak, mencuci baju, dan lain-lain. Seru banget. Tantangannya itu harus bisa jauh dari orang tua. Manfaatnya bisa lebih percaya diri, dan harus mempererat hubungan saudara. Kebaikan, menambah kayak kepedulian kepada masyarakat gitu, sama kayak kerjasama sama teman. Menanam jagung, lebih merasa mandiri dan disiplin. Kami mempresentasikan tentang kegiatan-kegiatan kami saat di sana, juga beberapa manfaatnya. Didengarkan oleh beberapa orang tua murid dan bapak ibu guru. Seru banget, banyak kegiatannya soalnya. Nanam jagung, ngambil pupuk yang dari sawit, cuci baju, terus kita kan ada jadwal piketnya gitu juga kan. Jadi kita setiap
pagi gitu kita ganti-gantian piket buat bersihin rumah, ngepel rumah, terus nyapu rumah gitu. Banyak banget manfaatnya. Lebih menumbuhkan rasa percaya diri menurut aku, kemandirian, terus jauh dari orang tua tuh kan, dia mandiri, kerjasama juga sama teman-teman. Banyak perubahannya dari segi akhlak, dari segi kemandirian, kemudian juga kedisiplinan. Itu sangat terbantu sekali. Sangat bermanfaat sekali, mereka ada banyak pengalaman seru yang akan mereka temui. Mereka bisa bertemu orang tua baru, pekerjaan atau tugas-tugas baru. Mereka bisa mungkin merasakan apa sih yang dilakukan mereka jauh dari orang tua. Kemandirian mereka bisa diasah di sana. Kegiatan Live-in ini juga kita koordinasi dengan warga setempat, kemudian sekolah dan orang tua pastinya ya, dan tentu juga kerjasama dari siswa-siswi di kelas 6, dimulai dari sosialisasi ke anak-anak, kemudian juga ke orang tua, dan pembiasaan-pembiasaan di sekolah dan di rumah. Kegiatan Live-in ini tujuannya diantaranya yaitu menumbuhkan empati sosial kepada lingkungan sekitar, masyarakat, kemandirian. Tentunya untuk melatih kemandirian, kemudian life skill dalam hal mencuci piring, mencuci pakaian, kemudian melipat pakaian, merapihkan, membersihkan rumah, membantu orang tua asuh yang terlibat di dalam kegiatan live-in, kemudian kerjasama mengikuti segala instruksi yang disampaikan oleh orang tua asuh, bapak ibu pendamping, kemudian mengikuti segala kegiatan dengan tertib. Manfaat dari kegiatan live-in ini banyak sekali tentunya ya. Di antaranya yang saya lihat anak-anak semakin empati dengan teman-temannya, terus kemudian juga semakin luas ketika ketemu orang-orang yang baru, kemudian kemandiriannya pasti juga semakin meningkat, kemudian ibadahnya juga, dimanapun berada kita juga harus tetap ibadah, tetap rutin seperti biasa walaupun tanpa diawasi oleh bapak ibu gurunya ataupun orang tuanya. Ya, jadi kegiatan live-in ini sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak-anak dalam mempersiapkan kemandirian di hari kemudian. Seperti kegiatan menanam jagung, anak-anak bisa melihat bagaimana proses dari awal memilih benih, kemudian melubangi lubang tanah, kemudian sampai pada tahap memberikan nutrisi pada tanah itu sendiri supaya menghasilkan tanaman yang diharapkan. Demikian praktek baik di Sekolah Alam Balikpapan di level SD. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.